Beri aku waktu 1 hari. Aku akan sembuhkan dia, Bu. Ini bukan lelucon. Saya bisa membuatnya berjalan lagi. Dasar pria miskin. Ih, kamu gila ya. Cairan seperti ini mana bisa sembuhkan putriku. Dokter luar negeri aja gak sanggup, apalagi kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang CEO kaya raya, hidup di rumah megah, mengenakan pakaian mahal, tapi setiap malam menangis diam-diam karena putrinya yang berusia 20 tahun tak bisa berjalan lagi. Bayangkan, ia sudah menghabiskan miliaran rupiah untuk berobat ke sana kemari. Dari dokter terkenal di Indonesia sampai Malaysia, bahkan negeri jauh, tapi semuanya angkat tangan. Hingga suatu pagi di depan mal mewah miliknya sendiri, seorang pria miskin, kumal, wajah penuh luka, datang membawa botol kaca berisi cairan aneh. Pria itu berkata bahwa ia bisa menyembuhkan Karlina hanya dalam 1 hari. Indah, sang CEO, marah dan menghina. Ia bahkan menantang sambil berteriak. Jika ramuan itu berhasil membuat putrinya berjalan lagi, ia rela menjadi istrinya. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton? Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, sinar matahari jatuh lembut di atas bangunan besar yang berdiri megah di pusat kota. Mal itu dikenal semua orang. Setiap hari ratusan pengunjung datang ke sana. Di balik kaca jernih yang memantulkan cahaya, tampak seorang wanita berwibawa berjalan perlahan menyusuri lorong pusat perbelanjaan. Wanita itu adalah Indah Lestari, usia 37 tahun, pemilik sekaligus pemimpin mal terbesar di kota itu. Penampilannya selalu sempurna. Rambut hitamnya tergerai rapi. Blazer berwarna pastel melekat di tubuhnya yang ramping. Sepatu hak tinggi yang ia pakai memancarkan kesan tegas. Dari luar, ia tampak seperti wanita yang punya segalanya. Namun jauh di dalam hatinya, ada luka besar yang tidak pernah benar-benar pulih sejak suaminya pergi meninggalkannya demi wanita lain. Luka itu menjadi semakin dalam ketika putrinya, Karlina, jatuh sakit dengan penyakit aneh, yang bahkan tidak bisa dijelaskan oleh dokter di Indonesia maupun luar negeri. Suara roda kursi pelan terdengar di belakangnya. Karlina yang berusia 20 tahun duduk diam menunduk. Pipinya tirus, matanya sayu, dan kakinya tertutup selimut tipis. Di balik kain itu, kedua kakinya memerah dan bengkak. Bengkaknya tidak seperti luka biasa. Warnanya merah padam, mengkilap dan menyakitkan. Bahkan sentuhan kecil saja membuat tubuh Karlina gemetar menahan nyeri. Indah menengok ke belakang, memastikan putrinya masih nyaman duduk di kursi roda. Ia tersenyum kecil, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. "Ayahmu selalu bilang kamu anak yang kuat," ucap Indah pelan, sambil memperbaiki posisi selimut di kaki Karlina. "Kamu akan melewati ini, nak." Karlina tidak menjawab. Ia hanya mengangguk kecil. Tidak ada tenaga untuk bicara. Rasa sakit itu menguras segalanya. Sudah 2 tahun ia tidak lagi bisa berjalan. 2 tahun ia hanya melihat dunia dari kursi roda. 2 tahun hidupnya terasa berhenti di tempat. Indah masih ingat dengan jelas bagaimana semuanya bermula. Suaminya pergi. Lalu tidak lama setelah itu, Karlina mengeluh rasa panas dan nyeri di kakinya. Dalam hitungan minggu, kakinya mulai bengkak. Dokter pertama mengatakan ini peradangan biasa. Dokter kedua mengira ini infeksi. Dokter ketiga menyarankan operasi. Namun setelah menjalani semua prosedur dan pengobatan yang dianjurkan, keadaan Karlina justru semakin buruk. Dari Indonesia hingga Malaysia, dari Singapura hingga Jepang, semua dokter menggelengkan kepala. Mereka tidak menemukan sebab pasti. Tidak ada penjelasan tentang kenapa kaki itu tidak bisa sembuh dan semakin membesar. Tidak ada obat yang bekerja.
Indah berkali-kali menyalahkan dirinya. Ia merasa bersalah karena terlalu sibuk bekerja, sehingga tidak menyadari tanda-tanda kecil yang mungkin muncul di awal. Ia merasa bersalah karena tidak bisa melindungi anaknya. Ia merasa bersalah karena tidak mampu menjaga keutuhan rumah tangganya, sehingga Karlina harus tumbuh tanpa ayah. Hari itu, setelah rapat panjang dengan beberapa investor, Indah memutuskan untuk mengajak Karlina keluar sebentar. Ia ingin putrinya melihat dunia di luar kamar dan rumah sakit. Walaupun hanya sebentar, ia berharap itu bisa sedikit menghibur hati Karlina. "Kita keluar sebentar ya, udara pagi bagus untukmu," ucap Indah sambil mendorong kursi roda perlahan melewati pintu utama mall. Di luar, angin berhembus lembut. Udara segar menerpa wajah mereka. Namun di balik semua itu, Indah merasakan kekosongan yang tidak bisa disembunyikan. Ia tidak hanya lelah secara fisik, tetapi juga lelah secara batin. Terlalu banyak tekanan dalam hidupnya. Terlalu banyak luka yang belum sembuh. Ketika mereka sampai di pintu luar mall, beberapa orang menatap Iba. Ada pula yang berbisik. Indah pura-pura tidak mendengar semua itu. Ia terbiasa hidup sebagai sosok yang dikenal publik. Namun hari ini bukan dirinya yang ia pikirkan. Semua tentang Karlina. Saat itulah dari kejauhan terlihat seorang pria berjalan mendekat. Pria itu tampak sangat berbeda dari pengunjung mall lainnya. Bajunya kumal, sobek di beberapa bagian. Wajahnya penuh debu, seakan ia baru saja terjatuh atau mengalami insiden. Rambutnya acak-acakan, kulitnya gelap terbakar matahari. Namun ada sorot jernih di matanya yang sulit dijelaskan. Pria itu membawa sebuah botol kaca berisi cairan kuning. Dari jauh cairan itu tampak seperti ramuan atau air biasa. Indah mengernyit heran, sebab ia merasa pria itu tidak pantas berada di daerah perbelanjaan mewah seperti ini. Karlina yang biasanya menunduk justru menatap pria itu lebih lama dibandingkan orang lain. Seolah ia merasa ada sesuatu pada pria itu yang tidak dimiliki orang lain. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan tatapan singkat. Pria itu berhenti beberapa langkah di depan mereka. Ia menatap Indah lalu Karlina, kemudian botol di tangannya ia angkat sedikit. "Bu, saya bisa bantu," katanya dengan nada rendah namun penuh keyakinan. Indah mengerutkan kening. Ia tidak suka orang asing mendekati putrinya. "Apa maksudmu?" tanya Indah dengan nada tajam. Pria itu tersenyum kecil, senyum yang tidak dibuat-buat dan begitu tulus hingga terasa aneh pada keadaan seperti ini. "Ramuan ini bisa sembuhkan kaki putrinya." Indah membeku sejenak, lalu wajahnya memanas. Ia merasa dihina, ia merasa diremehkan. "Kamu pikir apa? Kamu pikir cairan anehmu itu bisa menyembuhkan sesuatu yang dokter luar negeri saja tidak sanggup?" Suaranya meninggi. Orang sekitar mulai menoleh. Pria itu tetap tenang. Tatapannya tidak gentar. "Saya tidak bercanda, Bu. Beri saya 1 hari saja. Saya akan buat dia bisa berdiri lagi." Indah hampir tertawa, namun yang keluar justru suara marah bercampur putus asa. "Dasar pria miskin. Kamu gila. Kalau ramuan itu bisa membuat putriku berjalan lagi, aku rela menikah denganmu. Kamu dengar itu?" Kalimat itu meluncur begitu saja. Ia tidak memikirkan akibatnya. Ia hanya ingin pria itu pergi. Namun pria itu tidak pergi. Ia menatap Indah dengan mata yang begitu dalam. "Saya terima tantangannya, Bu. Beri saya 1 hari saja." Indah terdiam. Karlina memegang tangannya pelan, lalu berkata lirih namun penuh harapan. "Bu, coba saja sekali ini." Angin berhenti seolah menunggu keputusan Indah. Dan disinilah hidup mereka berubah tanpa mereka sadari. Sejak kejadian di depan mall itu, angin seolah berhenti berputar dalam hidup Indah. Ia berdiri mematung cukup lama, bahkan setelah pria bernama Asep itu menunduk sopan dan melangkah mundur sebentar, menunggu jawaban. Indah hanya bisa menarik napas panjang, kemudian mendorong kursi roda Karlina,
kembali masuk ke dalam mall untuk menenangkan diri. Namun pikiran itu terus mengikuti langkahnya. Kata-kata yang ia ucapkan tadi masih terngiang jelas. Ia bahkan tidak percaya dirinya begitu terpancing emosi hingga mengucapkan tantangan seaneh itu. Namun kemarahan dan rasa putus asa membuat dirinya kehilangan kendali. Selama 2 tahun ini, ia begitu lelah menghadapi kenyataan bahwa putrinya semakin hari semakin memburuk. Sebelum mencapai lift, Karlina memegang tangan ibunya. Sentuhannya ringan, hampir tidak terasa, namun Indah bisa merasakan getar halus dari jari-jari putrinya. "Bu, dia seperti sungguh-sungguh," ucap Karlina pelan. Indah berhenti. Lorong itu sepi saat mereka sedang berada di antara 2 toko besar. Aroma parfum dari toko sebelah tercium samar. Indah memandang wajah anaknya yang pucat. "Kamu percaya sama dia?" tanya Indah dengan nada lembut. "Aku tidak tahu, tapi tatapan matanya berbeda, Bu. Aku merasa dia bukan orang jahat." Indah menelan ludah. Perkataan itu justru membuat hatinya semakin bergejolak. Ia ingin percaya, tapi rasa takut membuatnya tidak berani. Terlalu banyak harapan palsu yang ia terima selama 2 tahun ini. Terlalu banyak dokter yang datang dengan keyakinan tinggi, tapi pulang dengan wajah menyerah. Semuanya berawal dari gejala ringan. Satu kali Karlina mengeluh kakinya panas, seperti tersengat. Malam itu Indah membawanya ke dokter. Dokter berkata hanya kelelahan, namun rasa panas itu semakin sering muncul, lalu berubah menjadi bengkak. Bengkaknya berbeda dengan luka biasa. Warnanya seperti merah darah yang mengalir di bawah kulit, merembet ke seluruh kaki. Setiap sentuhan membuat Karlina menangis. Ia yang dulu ceria, kini hanya bisa duduk melihat dunia lewat jendela kamarnya. Indah membawa putrinya ke rumah sakit besar di Jakarta. Dokter pertama melakukan pemeriksaan. Hasilnya tidak jelas. Dokter kedua mengira ada infeksi dalam jaringan. Ia memberikan obat kuat, namun malah membuat kondisi semakin parah. Dokter dari Malaysia menyarankan terapi lanjutan. Dokter dari Singapura mengatur jadwal perawatan berbeda. Dokter dari Jepang mengatakan ini bukan penyakit yang pernah ia lihat. Semua usaha itu menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Namun bagi Indah, uang bukan masalah. Yang ia inginkan hanya satu hal, putrinya sehat. Putrinya bisa berjalan lagi. Putrinya bisa tersenyum tanpa menahan sakit. Ada satu malam yang selalu menghantui pikirannya. Malam ketika salah satu dokter terkenal dari luar negeri datang ke rumah mereka setelah melihat riwayat panjang pemeriksaan. Dokter itu menghela napas, lalu berkata pelan bahwa ia tidak bisa menjanjikan apapun. Indah menahan air mata dan Karlina hanya menunduk. Sejak malam itu, harapan Indah mulai meredup. Indah menghapus kenangan itu dari pikirannya ketika mereka masuk ke dalam lift. Pintu lift tertutup perlahan, menyisakan bayangan wajah Karlina yang lelah. Indah menekan tombol menuju lantai parkir. "Bu, aku ingin mencoba. Sekali ini saja." Karlina kembali bersuara. Indah memejamkan mata. Hati kecilnya berkata, perlu ada sesuatu yang berubah. Namun pikirannya takut jika harapan itu justru membuat mereka jatuh lebih dalam. Tapi dia orang asing, Lina. Kita bahkan tidak tahu siapa dia. Apa yang dia bawa, apa yang dia lakukan. Aku tahu, Bu. Tapi entah kenapa aku merasa dia tidak berbohong. Lift berhenti. Pintu terbuka. Angin dari parkiran yang lebih sejuk menyapa mereka. Indah mendorong kursi roda perlahan sampai ke mobil. Ia membuka pintu belakang, lalu membantu Karlina masuk. Sebelum menutup pintu, Karlina berkata, "Pelan. Sakitku semakin parah, Bu. Aku tidak kuat lagi." Indah langsung menunduk, kedua bahunya bergetar. Ia memegang tangan putrinya cukup lama, seakan ingin memeluk rasa sakit itu, agar tidak menyisakan apapun pada anaknya. Di kursi pengemudi, Indah menatap setir mobil sambil menarik napas berat. Pikiran tentang Asep kembali muncul, wajahnya yang kotor.
pakaian robek, botol kaca kecil dengan cairan kuning. Keyakinan aneh dalam ucapannya. Indah memulai mobil, tetapi ia belum langsung menekan pedal gas. Ia masih terdiam lama. Suara napasnya sendiri terdengar di dalam kabin. "Baiklah Lina," gumamnya lirih. "Ibu akan coba sekali ini saja, hanya sekali." Setelah itu, mobil berjalan pelan keluar dari basement mall. Di sisi lain area depan mall, Asep masih berdiri sambil memandangi arah kepergian Indah dan Karlina. Mata pria itu tidak memancarkan amarah atau kecewa. Justru ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Seolah ia tahu bahwa suatu saat nanti mereka akan kembali. Angin berhembus melewati wajahnya, mengibaskan sedikit rambut kusutnya. Asep lalu menatap botol kecil berisi cairan kuning itu. Ia menggenggamnya hati-hati, seakan benda itu jauh lebih berharga dari apapun yang ia miliki. Di sudut bibirnya, sebuah senyum tipis muncul. Senyum yang menyimpan banyak cerita yang belum terungkap. Senyum yang menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Indah, Karlina, dan dirinya sendiri. Hari demi hari setelah pertemuan dengan Asep terasa berbeda bagi Indah. Bukannya tenang, hatinya justru semakin penuh tekanan. Ia mencoba kembali menjalani rutinitas sebagai pemimpin mall, tetapi pikirannya tidak pernah benar-benar berada di tempat kerja. Setiap langkah, setiap rapat, setiap suara kertas yang dibolak-balikkan oleh timnya, semuanya terasa seperti gema jauh yang tidak menyentuh benaknya. Kondisi Karlina juga terus memburuk. Kaki yang bengkak itu semakin memerah. Kulitnya terlihat menegang seperti ditarik dari dalam, membuat Karlina sering menggigit bibir menahan nyeri. Dokter rumah keluarga mereka datang hampir setiap hari untuk memastikan tidak ada komplikasi lain. Namun setiap kali dokter itu pamit, ia hanya menggeleng perlahan dan menunduk. Tidak ada kata-kata yang memberi harapan. Suatu sore, dokter itu datang lagi. Ia membuka perban Karlina dengan sangat hati-hati. Indah duduk di tepi ranjang, memegang tangan putrinya. Karlina sudah terlalu sering merasakan sakit hingga tidak lagi menjerit. Ia hanya memejamkan mata, mencoba tetap tenang. Setelah pemeriksaan selesai, dokter menarik napas dalam dan berdiri mendekati Indah. "Bu Indah, saya sudah coba banyak hal. Kita sudah cek ke banyak tempat. Namun saya harus jujur, kondisi ini tidak membaik sama sekali. Jika terus seperti ini, rasa sakitnya akan semakin meningkat. Saya sarankan, Ibu mempersiapkan mental." Indah menunduk tajam. Kata-kata itu menghantam dadanya seperti balok berat. Ia mencoba berbicara, tetapi suaranya tercekat. Dokter merapikan tas medisnya. Sambil berjalan menuju pintu, ia berkata lirih, "Maafkan saya tidak bisa berbuat lebih." Pintu tertutup. Suasana kamar langsung sunyi. Hanya suara napas Karlina yang terdengar pelan, diselingi isakan tertahan dari Indah. Saat itu Karlina berbisik, "Bu, maafin aku ya. Aku jadi beban." Kalimat itu membuat hati Indah seperti diremas kuat. Ia langsung memeluk bahu putrinya, menangis tanpa bisa menahan diri. "Kamu bukan beban, Lina. Tidak pernah. Kamu adalah hidup ibu. Jangan bilang begitu." Karlina menoleh pelan. Wajahnya semakin kurus. 2 tahun lebih ia melawan sakit tanpa kepastian kapan berakhir. 2 tahun lebih ia melihat ibunya menangis diam-diam. 2 tahun lebih ia merasakan hidupnya seperti terhenti. "Bu, kalau aku tidak sembuh, Ibu jangan salahkan diri sendiri." Indah mengusap pipi anaknya, tapi justru air matanya mengalir semakin deras. "Ibu tidak peduli apapun kata orang. Ibu hanya ingin kamu hidup tanpa rasa sakit. Itu saja." Hari itu menjadi salah satu hari paling berat bagi Indah. Ia tidak makan malam, tidak menjawab panggilan dari manajer mall, tidak membuka pesan apapun. Ia duduk di kamar, memandangi jendela yang gelap dan memikirkan bagaimana hidupnya berubah begitu cepat. Dari wanita yang dulu hanya pusing tentang rapat investasi dan proyek perluasan mall, kini ia harus menghadapi kemungkinan terburuk tentang putrinya. Namun, di balik semua itu,
bayangan pria kumal itu terus muncul dalam pikirannya. Tatapan mata Asep saat berkata bahwa ia bisa menyembuhkan Karlina. Nada keyakinannya yang aneh. Senyum tipisnya yang mengandung sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Indah menggeleng. Ia mencoba menghapus wajah itu dari pikirannya. Namun rasa penasaran tumbuh tanpa ia sengaja. Malam itu, setelah memastikan Karlina tertidur, Indah duduk di ruang tamu sendirian. Lampu temaram membuat bayangan di dinding memanjang. Suasana itu terasa kosong, sepi, dan menyentuh bagian paling dalam dari kesedihannya. Ia mengambil ponsel, membuka daftar nomor dokter yang pernah ia hubungi. Ada begitu banyak nama. Dokter ahli bedah, dokter spesialis saraf, dokter tulang, dokter kulit, dokter luar negeri yang pernah datang ke rumah. Ia menatap nama-nama itu satu persatu, seakan menilai ulang perjalanan panjang yang sudah ia tempuh. Namun tidak satu pun memberikan jawaban. Pelan-pelan, ia menutup daftar kontak. Tangannya bergetar sedikit. Di dadanya ada rasa perih akibat harapan yang makin tipis. Ketika ia ingin berdiri, tiba-tiba ia teringat pada sesuatu yang membuat tubuhnya berhenti tepat di tempat. Suara Karlina siang tadi. "Bu, coba saja sekali ini." Nada suara itu bukan nada putus asa, tapi nada seseorang yang sudah terlalu lelah hidup dalam kesakitan dan ingin mencoba apapun juga yang tersisa. Indah bersandar ke sandaran sofa. Matanya memandang kosong. Lalu perlahan ia memejamkan mata, merasakan denyut halus di dalam dadanya. Ia mengingat lagi tatapan Asep. Bukan tatapan meminta uang, bukan tatapan mencari belas kasihan, tapi tatapan seseorang yang yakin dengan apa yang ia katakan. Indah membuka mata dan mendapati dirinya menarik napas panjang untuk pertama kali hari itu. Di rumah sebesarnya itu, ia merasa seperti wanita paling sendirian di dunia. Tidak ada suami. Tidak ada orang yang benar-benar memahami apa yang ia rasakan. Para perawat hanya bekerja sesuai tugas. Para dokter hanya memberikan analisa. Para keluarga hanya datang sesekali dengan ucapan sabar. Tetapi lelaki asing itu, entah kenapa tatapannya berbeda. Ada sesuatu yang membuat Indah tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Di lantai 2, Karlina bergerak sedikit di tempat tidur. Rasa sakitnya belum hilang. Indah mendengarnya dan segera naik ke kamar. Ia merapikan selimut, mengusap rambut putrinya, lalu duduk di tepi ranjang hingga malam semakin larut. Dalam hati kecilnya, ia berkata sangat pelan, "Baiklah, kalau masih ada satu harapan tersisa, ibu akan coba." Namun ia tidak mengucapkannya dengan suara. Kata-kata itu hanya bergema di dalam dirinya. Kata-kata yang menjadi awal dari keputusan terbesar dalam hidupnya. Kata-kata yang akan membuka pintu menuju kisah panjang yang belum ia ketahui ujungnya. Malam itu angin yang masuk lewat jendela terasa lebih dingin dari biasanya. Tapi ada sesuatu yang juga ikut hadir. Sebuah getaran halus yang membawa perasaan samar. Seperti tanda kecil bahwa hari esok tidak akan sama lagi. Keesokan paginya, Indah bangun lebih cepat dari biasanya. Matanya masih sembab akibat tangisan semalam, namun ia mencoba menyembunyikannya. Hari ini, ia memutuskan untuk membawa Karlina keluar sebentar lagi. Udara pagi bisa sedikit membantu menenangkan pikiran anaknya. Setidaknya itu yang ia harapkan. Karlina duduk di kursi roda, memakai blaus abu lembut yang biasa ia pakai saat ingin terlihat rapi, meski tubuhnya terasa lemah. Rambutnya digerai, wajahnya pucat, namun tetap berusaha tersenyum kecil saat Indah datang mendekat. "Kita keluar sebentar ya, Lina," ucap Indah lembut. Karlina mengangguk pelan. Gerakan kecil itu saja membutuhkan tenaga. Indah mendorong kursi roda perlahan menuruni lorong rumah mewah mereka. Aroma wangi mawar dari taman depan terasa samar ketika mereka melangkah menuju mobil. Sesampainya di mall, suasana pagi masih tenang. Beberapa petugas kebersihan bekerja, lalu orang-orang mulai berdatangan meski pintu mall belum dibuka sepenuhnya. Indah mendorong kursi roda menuju area luar mall,
tempat udara lebih bebas. Karlina menutup mata sebentar, mencoba merasakan hembusan angin di wajahnya. Ada sedikit ketenangan yang datang, meski hanya sebentar. Indah tersenyum kecil melihatnya. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Dari kejauhan, Indah melihat sosok yang tidak asing. Tubuhnya kurus, bajunya lusuh, rambutnya acak-acakan, dan di tangannya masih ada botol kaca kecil berisi cairan kuning. Pria itu berdiri di dekat tiang besar mal, seolah sedang menunggu seseorang. Indah langsung berhenti mendorong kursi roda. Tubuhnya menegang. Karlina membuka mata, mengikuti arah pandangan ibunya. Begitu ia melihat Asep, napasnya tertahan sebentar. Asep menyadari kehadiran mereka. Ia melangkah mendekat dengan langkah hati-hati, tidak ingin membuat orang-orang sekitar panik. Meskipun wajahnya sedikit lebam dan tampak penuh debu, matanya tetap memancarkan keteduhan yang aneh dan sulit dijelaskan. Ketika jarak mereka tinggal beberapa langkah, Indah langsung angkat tangan. "Berhenti di situ," ucap Indah tegas. Asep berhenti. Ia menunduk sopan. "Maaf jika saya membuat ibu tidak nyaman," katanya lembut. Suara itu seperti angin yang menyapu pelan. Indah menatapnya tajam. Ia ingin marah. Ia ingin mengusirnya jauh. Tapi sesuatu dalam dirinya membuat lidahnya tertahan. Ada perasaan yang sulit ia gambarkan. Antara takut, ragu, penasaran, dan harapan kecil yang mencoba hidup kembali. Asep mengangkat botolnya sedikit, memperlihatkan cairan yang bergetar pelan di dalamnya. "Saya tahu ibu belum percaya. Tidak apa, tapi saya datang. Karena saya ingin membantu. Bukan untuk uang, bukan untuk apa-apa. Hanya ingin membantu." Karlina memandang pria itu lebih lama daripada sebelumnya. Ia bisa melihat bahwa gerakan tangan Asep tidak gemetar. Tatapannya tidak liar, seperti orang yang hanya menipu. Ada sesuatu yang tenang, kuat, dan seolah telah melalui banyak hal yang tidak mudah. Asep melangkah satu langkah lebih dekat. "Saya hanya butuh 1 hari, Bu Indah. 1 hari saja. Kalau saya gagal, ibu tidak perlu melihat saya lagi." Indah mendengus pelan, mencoba menjaga dirinya tetap tegak. "Kamu pikir apa yang kamu lakukan? Kamu pikir cairan aneh itu bisa menyembuhkan anakku? Dokter luar negeri saja tidak sanggup. Kamu siapa? Dari mana kamu dapat keberanian berbicara seperti itu?" Asep tidak tersinggung. Ia justru tersenyum kecil. "Saya Asep, Bu. Saya hanya orang sederhana, tapi saya punya warisan dari keluarga saya. Ramuan itu bukan sembarang ramuan. Saya tidak memaksa ibu percaya. Tapi saya tahu, saya bisa bantu." Indah hampir membuka mulut untuk melontarkan lagi kata-kata tajam. Namun sebelum ia sempat, Karlina tiba-tiba berkata pelan tapi jelas. "Bu, coba beri dia kesempatan. Hanya sekali." Indah menoleh cepat ke arah putrinya. Ada cahaya lembut di mata Karlina. Cahaya yang sudah lama hilang sejak rasa sakit merenggut semua senyum dan harapannya. "Bu, aku lelah. Sakitnya semakin kuat. Tidak ada dokter yang tahu cara menyembuhkan ini. Tapi, aku merasa dia tidak berbohong." Indah menggenggam pegangan kursi roda. Napasnya bergetar. Suasana itu terasa seperti dunia berhenti sesaat. Hanya suara hati mereka bertiga yang benar-benar terdengar. Beberapa pengunjung mulai memperhatikan, namun Indah tidak peduli. Hatinya berperang dengan dirinya sendiri, antara logika dan perasaan, antara takut dan harapan, antara ragu dan keinginan untuk menyelamatkan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Asep kembali berkata pelan, "Izinkan saya masuk ke rumah ibu. Beri saya waktu 1 hari. Saya akan tunjukkan apa yang bisa saya lakukan." Indah menatap ramuan itu. Cairan kuning yang tampak sederhana, namun entah kenapa terasa berbeda dari apapun yang pernah ia lihat. Ia menatap Asep. Wajah kumal itu tidak menunjukkan kebohongan, hanya keyakinan. Lalu ia menatap Karlina. Putrinya yang tampak begitu rapuh,
namun berusaha tersenyum kecil saat mata mereka bertemu. Dan saat itu, entah bagaimana, keputusan itu muncul tanpa bisa ia tolak. Indah menarik napas panjang, lalu berkata pelan namun jelas, "Baik, ikut saya ke rumah." Asep menunduk dalam, seolah bersyukur. Karlina menutup mata, menghela napas lega. Indah merasa jantungnya berdebar keras, seperti bersiap menghadapi sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Mereka berjalan menuju mobil besar Indah. Asep berjalan di belakang, menjaga jarak sopan. Petugas keamanan sempat mendekat, namun Indah memberi isyarat untuk tidak menghalangi. Ketika pintu mobil tertutup dan mesin menyala, Indah menatap jalan di depan. Rasanya seperti memasuki babak baru yang tidak pernah ia rencanakan. Sebuah babak penuh ketidakpastian, namun juga harapan yang sudah lama mati kini mencoba menyala kembali. Mobil itu melaju menuju rumah Indah yang megah, dan tanpa mereka sadari, perjalanan itu adalah langkah pertama menuju perubahan paling besar dalam hidup mereka. Perjalanan pulang menuju rumah Indah terasa panjang dan sunyi. Mobil melaju mulus di jalan utama, melewati toko berderet, gedung tinggi, dan taman kota yang selalu ramai di pagi hari. Namun di dalam mobil itu, tidak ada suara selain dengusan napas yang terdengar berat dari Karlina dan ritme mesin yang bergetar halus. Indah duduk di kursi depan, memegang setir dengan kedua tangan yang tidak sepenuhnya stabil. Sesekali ia menatap cermin tengah untuk melihat putrinya. Karlina duduk tenang, memandangi pemandangan di luar jendela dengan mata yang terlihat lebih hidup daripada hari-hari sebelumnya. Sementara itu, Asep duduk di kursi paling belakang. Kedua tangannya memegang botol kecil itu, seperti benda paling berharga. Ada jarak yang sangat jelas di antara mereka. Bukan jarak duduk, tapi jarak kehidupan. Indah yang hidup di dunia penuh kemewahan dan pengaruh. Karlina yang terbiasa dengan kenyamanan sejak kecil. Dan Asep, pria sederhana yang membawa kisah yang belum mereka mengerti. Ketika mobil berbelok memasuki kompleks rumah, penjaga keamanan langsung memberi hormat pada Indah. Mereka terbiasa melihat kendaraan mewah itu masuk. Namun hari itu mereka melihat sosok asing yang duduk di belakang. Tatapan mereka berubah ragu. Beberapa bahkan saling menoleh. Indah turun dari mobil lebih dulu. Ia membuka pintu belakang dan membantu Karlina turun perlahan. Sementara itu, Asep keluar dengan langkah hati-hati agar tidak menimbulkan reaksi dari para penjaga. Suasana menjadi tegang ketika dua petugas keamanan mengamati dari kejauhan, seakan siap menahan pria kumal itu kapan saja. Namun Indah mengangkat tangan memberi isyarat. "Dia tamu saya," ucapnya pelan. Kata itu cukup membuat para penjaga menahan diri. Mereka saling pandang, tetapi tidak berani melawan perintah. Asep menunduk kepada mereka sebagai tanda hormat, lalu berjalan perlahan mengikuti Indah masuk ke dalam rumah. Rumah itu luas, elegan, dengan desain seperti istana yang dibangun dari marmer putih dan kaca besar yang memantulkan cahaya pagi. Lorongnya panjang, dengan lukisan mahal menggantung di tiap sisi. Lampu gantung mewah menyala lembut di langit-langit. Namun semua kemewahan itu justru terasa hampa bagi Karlina, yang hanya bisa melihatnya dari kursi roda. Saat mereka memasuki ruang utama, Karlina menoleh pada Asep. Ada sesuatu dalam tatapan gadis itu yang membuat Asep berhenti sejenak. Tatapan yang bukan rasa takut, bukan rasa curiga, justru sebaliknya, rasa percaya. "Asep," panggil Karlina pelan. Asep mendekat dengan penuh hormat. "Iya Nona, kamu yakin bisa bantu aku?" Indah terkejut. Nada itu lembut, tidak ragu, seolah Karlina sudah lama mengenal pria itu. Seolah ia melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat. Asep menatapnya dalam diam, lalu mengangguk kecil. "Saya yakin, tapi saya butuh satu hal dari Nona." "Apa?" Karlina bertanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Asep tersenyum kecil. "Kepercayaan." Karlina menahan napas. Indah memalingkan wajah,
mencoba mengendalikan emosinya. Kata itu seperti menampar hatinya. Selama 2 tahun ini, ia sudah kehilangan percaya pada banyak hal. Dunia medis, dokter ahli, terapi mahal, harapan yang selalu ia rangkai setiap kali pergi ke luar negeri. Dan semuanya berakhir sia-sia. Namun Karlina, anak itu yang sudah menahan sakit begitu lama, justru bisa memberi kepercayaan itu kepada seseorang yang bahkan tidak mereka kenal. Indah memutuskan memanggil perawat rumah tangga. "Siti, tolong siapkan kamar tamu di lantai bawah, pastikan bersih, dan siapkan air hangat." Perawat itu terlihat ragu ketika melihat penampilan Asep, namun ia menunduk dan segera pergi. Indah lalu mengarahkan Asep ke ruang tengah yang luas. Sofa empuk tersusun rapi. Meja kaca besar berdiri di tengah ruangan. Namun pria itu tidak terlihat tertarik pada kemewahan itu. Matanya hanya tertuju pada Karlina. Karlina memegang ujung selimut di atas kakinya, menatap Asep seolah ingin mengatakan banyak hal. "Aku tidak tahu kenapa, tapi aku tidak takut sama kamu," katanya pelan. Indah tersentak. Kata itu menusuk bagai pisau tipis. Selama 2 tahun ini, Karlina selalu takut pada setiap dokter, setiap prosedur, setiap obat baru yang diberikan. Tapi pada pria kumal ini, ia justru merasa aman. Asep berjongkok di depan kursi roda, menjaga jarak agar tidak menakuti gadis itu. Tatapannya lembut, seperti seorang kakak yang menenangkan adik kecilnya. "Nona tidak perlu takut. Saya tidak akan menyakiti Nona. Saya akan lakukan dengan lembut. Saya hanya ingin bantu." Karlina mengangguk pelan. "Asep, kenapa kamu ingin membantu aku?" Pertanyaan itu sederhana namun tajam. Indah memicingkan mata, menunggu jawaban. Asep menatap botol kecil di tangannya, kemudian menjawab lirih. "Karena saya pernah kehilangan seseorang yang penting, dan saya tidak ingin lihat orang lain kehilangan lagi." Hening seketika memenuhi ruangan. Kata itu masuk ke dalam dada Indah, membuatnya menahan napas. Karlina meraih tangan ibunya. "Bu, aku ingin mencoba." Indah menatap wajah putrinya yang rapuh namun tegar. Lalu menatap Asep yang terlihat seperti orang yang tidak punya apa-apa, namun memiliki sesuatu yang tidak dimiliki siapapun yang pernah mereka temui. Keberanian, keyakinan, dan ketulusan yang tidak bisa dibeli. Indah akhirnya berkata, suara pelan namun jelas, "Baik, kita mulai saat kamu siap." Asep menunduk hormat, udara dalam ruangan seolah berubah. Ada rasa hangat, samar, namun cukup kuat untuk menyalakan secercah harapan yang sudah lama mati. Karlina tersenyum tipis untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Senyum itu kecil, hampir hilang oleh rasa sakit yang menahan tubuhnya. Tapi senyum itu ada. Senyum yang membuat seluruh ruangan seperti hidup kembali. Dan tanpa mereka sadari, itulah saat di mana keajaiban kecil mulai bergerak perlahan tanpa suara. Rumah indah yang berdiri bak istana itu terasa sangat berbeda sejak Asep masuk ke dalamnya. Udara yang biasanya dipenuhi aroma bunga mahal dan pengharum ruangan kini terasa seperti membawa angin asing. Para pembantu rumah menatap dari jauh, menahan bisik-bisik di tenggorokan, sebab mereka tak pernah melihat tamu seperti itu datang bersama majikannya. Asep berjalan perlahan, menjaga sopan santun. Dari pintu depan sampai ruang tengah, lantai marmer putih memantulkan bayangan tubuhnya yang sederhana. Dinding rumah dipenuhi pajangan mahal, lampu gantung berkilau, dan hiasan yang hanya dimiliki keluarga kelas atas. Namun tidak ada satupun kemewahan itu yang membuat langkahnya goyah. Ia tidak terpesona, tidak takut, tidak merasa kecil. Ia berjalan dengan sikap seseorang yang terbiasa melewati jalanan keras, namun masih punya hati yang lembut. Indah memperhatikan hal itu. Diam-diam ia bertanya pada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin seorang pria dengan pakaian lusuh dan wajah kotor bisa terlihat begitu tenang di tengah kemewahan seperti ini? Karlina duduk di kursi roda, mengikuti gerak Asep dengan mata yang sulit berpaling. Ada sesuatu pada pria itu
yang membuatnya merasa dekat, walaupun mereka baru saling mengenal. Siti, salah satu pembantu rumah, datang dengan sedikit tergesa membawa handuk dan air hangat. "Bu Indah, kamar tamu sudah siap," ucapnya sambil menunduk. Indah mengangguk. "Bawa ramuan dan barang-barangnya ke sana. Kita mulai di kamar itu. Lebih tenang." Siti menatap ragu ke arah Asep, namun menuruti perintah. Ia membuka jalan. Asep melangkah masuk ke kamar tamu yang luas. Tempat tidur putih rapi. Jendela besar menghadap taman belakang. Lampu kuning redup memberikan suasana hangat. Meja kecil di samping tempat tidur tampak bersih. Ruangan itu biasa dipakai menyambut tamu penting. Namun hari ini, seorang pria sederhana masuk sebagai harapan terakhir keluarga itu. Karlina didorong masuk perlahan. Tubuhnya terlihat kaku, menahan rasa sakit di kakinya yang terus berdenyut. Asep menatap kaki itu tanpa jijik atau takut. Justru dengan rasa iba yang dalam. "Aku siap," ucap Karlina perlahan. Indah merapikan rambut putrinya, lalu berdiri di sampingnya dengan wajah yang tidak bisa disembunyikan dari rasa cemas. Asep mengangguk pelan. Ia membuka tas kecilnya yang kumal. Di dalamnya hanya ada beberapa helai daun kering, sepotong akar, dan botol berisi cairan kuning. Tidak ada alat medis, tidak ada peralatan canggih, hanya benda sederhana yang tampak seperti milik orang dulu. Namun tatapan Asep terhadap benda-benda itu tidak sembarangan. Seperti seseorang memegang warisan penting yang telah dijaga turun-temurun. Ia menuang cairan kuning itu ke mangkuk kecil. Aroma khas menyebar, campuran wangi tanah basah dan rempah lembut. Tidak menyengat, namun terasa hangat di hidung. Indah memperhatikan setiap gerakan Asep. Ia tidak ingin melewatkan apapun. Rasa takut dan harapan bertabrakan dalam dadanya. Asep duduk berlutut di depan kursi roda. Ia menatap Karlina. "Nona, saya akan sentuh kaki Nona. Rasanya mungkin hangat sedikit, tapi saya pastikan tidak akan menyakitkan." Karlina mengangguk kecil, menggigit bibir menahan rasa tegang. Perlahan, Asep merendam kain halus ke dalam cairan kuning itu. Ia mengangkatnya, lalu menatapnya sejenak. Kedua tangannya seperti berdoa tanpa suara. Gerakannya tidak tergesa, tapi sangat pasti. Ia mulai menempelkan kain itu pada bagian kaki Karlina yang paling bengkak. Dan seketika, Karlina menghirup napas tajam. Hangat itu menyebar cepat. Tidak seperti rasa panas obat luar yang biasa ia dapat dari dokter. Hangat ini lembut, masuk seperti aliran yang menenangkan. Rasa nyeri yang biasanya menusuk tiba-tiba mereda sedikit. Bukan hilang sepenuhnya, tapi ada ruang kecil dalam rasa sakit itu yang menjadi lebih ringan. Indah langsung menunduk. "Lina, apa sakit?" Karlina menggeleng pelan. "Tidak, Bu. Justru rasanya agak lega." Asep melanjutkan dengan gerakan perlahan, mengusap kain itu ke seluruh area bengkak. Ia tidak pernah menyentuh terlalu keras. Sentuhannya lembut, seperti seseorang yang memahami bagaimana sakit itu bekerja. Setiap usapan mengalir seperti ritual kuno yang membawa ketenangan. Selama beberapa menit, tidak ada suara di kamar itu kecuali napas 3 orang di dalamnya. Asep bekerja tanpa bicara, fokus. Indah memandangi dengan campuran rasa takut, bingung, dan harapan yang tumbuh, pelan-pelan seperti cahaya kecil di tengah malam gelap. Setelah beberapa waktu, Asep berhenti. Ia menatap Karlina dengan sorot mata tenang. Jika Nona merasa pusing atau hangat, itu tanda cairannya mulai bekerja. Biarkan tubuh istirahat. Kita lanjutkan lagi nanti. Karlina mengangguk lemah. Namun berbeda dari sebelumnya. Napasnya tidak terputus-putus oleh rasa nyeri hebat. Ada perubahan kecil yang bahkan Indah bisa lihat. Indah mendekatkan wajahnya ke kaki Karlina. Bengkaknya masih ada, merahnya masih kuat, tetapi ada sedikit perbedaan. Seperti warna merah itu tidak sepanas dan segelap sebelumnya. Indah menyentuh lengan Karlina. "Lina, kamu merasa bagaimana?" Karlina menghela napas. Seperti ada sesuatu yang menenangkan.
Nyeri itu tidak menusuk seperti biasanya. Indah memejamkan mata sejenak. Air matanya jatuh pelan di pipi. Tidak banyak, hanya beberapa tetes. Tapi itu cukup menunjukkan betapa tertekannya ia selama ini. Asep berdiri perlahan, menyimpan kembali sisa ramuan dengan hati-hati. Saya butuh 1 hari. Ramuan ini harus bekerja seharian. Nanti malam saya akan lakukan tahap kedua. Indah mengangguk, walau masih diselimuti rasa bingung yang tak bisa ia hilangkan. Namun melihat wajah Karlina yang tampak sedikit lebih tenang, ia tidak bisa menutup mata dari perubahan itu. Saat Asep melangkah mundur, Karlina memanggilnya pelan. "Asep, terima kasih." Asep menatapnya, lalu tersenyum lembut. "Saya belum selesai bantu, kita baru mulai." Dan untuk pertama kalinya selama 2 tahun, Indah melihat cahaya kecil dalam hidup anaknya. Cahaya yang lahir dari tangan seorang pria kumal yang datang membawa harapan ketika dunia sudah menyerah. Sore itu, setelah Asep selesai melakukan langkah pertama dalam proses penyembuhan, suasana rumah menjadi lebih tenang dibanding sebelumnya. Cahaya matahari yang masuk dari jendela besar di kamar tamu berubah menjadi lembut, menyelimuti ruangan dengan warna keemasan yang membuat semuanya terasa hangat. Indah duduk di sisi kursi roda Karlina, menggenggam tangan putrinya tanpa melepaskan sedikit pun. Setiap kali ia melihat wajah Karlina yang tidak lagi menahan sakit seperti biasanya, hatinya mencair pelan. Meski begitu, ketakutan masih menyelimuti dadanya. Ia tahu perubahan itu baru awal. Ia belum sepenuhnya berani percaya. Namun ia tidak bisa memungkiri bahwa sesuatu telah terjadi. Sesuatu yang tidak pernah berhasil dicapai obat manapun. Asep keluar sebentar dari kamar itu, lalu kembali sambil membawa tas kecilnya yang lusuh. Ia membuka tas itu di atas meja kecil dekat jendela. Lampu kuning dari langit-langit membuat bayangan panjang bergerak saat ia mengeluarkan bahan-bahan baru. Ada segenggam akar kecil, kain putih tipis, dan botol kecil lain yang warnanya pekat seperti madu tua. Indah memperhatikan dari kejauhan. "Asep, apa itu?" tanyanya lirih tanpa sadar. Asep hanya tersenyum kecil. "Bagian dari ramuan tahap malam." Ia tidak menjelaskan lebih lanjut. Tidak sombong, tidak tergesa-gesa, hanya tenang seperti orang yang tahu betul apa yang harus dilakukan. Karlina menyandarkan kepala di kursi roda. Matanya terasa berat, bukan karena sakit, tapi karena tubuhnya mulai merasakan hangat yang menenangkan dari ramuan pagi tadi. Ia menoleh sedikit ke arah ibunya. "Bu, aku tidak terlalu sakit," bisiknya. Indah menatap mata putrinya yang sayu, tetapi tampak lebih damai. Rasanya ingin menangis lagi, namun ia menahan diri. Sudah terlalu banyak air mata selama 2 tahun ini. Hari ini ia ingin mencoba merasakan sedikit harapan. Asep berjalan mendekat. "Nona bisa tidur sebentar. Ramuan pertama bekerja lebih baik kalau tubuh istirahat." Indah membantu menyandarkan tubuh Karlina. Selimut ditarik sampai perut. Udara ruangan cukup hangat sehingga tidak membuat tubuhnya menggigil. Karlina perlahan terlelap. Ketika hari mulai gelap dan suara jangkrik terdengar dari taman belakang, Asep mengetuk pintu dan masuk lagi ke kamar itu. Indah yang duduk di kursi kecil langsung berdiri. "Kita sudah malam. Tahap kedua harus dilakukan sekarang," ucapnya lembut. Indah mengangguk. "Apa yang harus saya lakukan?" Asep menatapnya sebentar. "Ibu cukup berada di samping Nona. Saya yang akan bekerja." Kamar itu menjadi lebih sunyi ketika lampu diperkecil intensitasnya. Hanya lampu meja di sudut ruangan yang menyala, menebarkan cahaya kuning hangat yang membuat ruangan seperti tempat ritual kuno. Bayang-bayang bergerak pelan di dinding. Asep membuka botol kecil yang ia siapkan. Aroma kuat seperti wangi tumbuhan basah dan akar pahit memenuhi ruangan. Ia merendam kain putih tipis ke dalam botol itu, lalu memerasnya sedikit. Ia berlutut di depan Karlina. Kain itu ia letakkan di atas kaki yang sudah ia obati pagi tadi. Karlina meringis sedikit karena hangatnya masih terasa intens. Tapi kali ini bukan rasa sakit. Justru rasa hangat yang seperti melonggarkan sesuatu di dalam kakinya.
Asep meletakkan kedua tangannya di sisi kain itu. Tidak menyentuh kulit, tapi sangat dekat. Ia memejamkan mata sebentar. Napasnya turun naik pelan, seperti sedang membaca doa yang tidak bersuara. Gerakannya lembut, hati-hati, seperti seseorang yang mengobati luka yang sudah lama ia mengerti cara meredamnya. Indah memperhatikan setiap gerakan itu. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, tapi karena rasa penasaran yang muncul perlahan. Ada sesuatu pada cara Asep bekerja yang terasa sangat dalam. Bukan sekadar ramuan, bukan sekadar pengobatan. Seperti ia sedang menyatukan kekuatan kecil yang ia simpan dari masa lalu. "Asep, kamu belajar semua ini dari mana?" tanya Indah pelan. Asep membuka mata perlahan. Senyumnya tenang. "Dari ayah saya, dari kakek saya, dari orang-orang kampung saya yang menjaga ilmu ini sejak lama." Indah mengangguk tanpa bicara lagi. Ada rasa hormat yang muncul, meski ia belum sepenuhnya mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Beberapa menit kemudian, kain itu mulai berubah warna. Dari putih menjadi agak kekuningan, seperti menyerap sesuatu dari dalam kaki Karlina. Indah refleks menahan napas. Asep mengangkat kain itu perlahan dan memasukkannya ke dalam mangkuk berisi air hangat. Lalu ia kembali mengambil botol pertama dan meneteskan cairan seperti minyak ke jari-jarinya. Dengan jari itu, ia memijat lembut pergelangan kaki Karlina. Sentuhan itu membuat Karlina mengerang pelan meski masih setengah tidur. "Tidak apa, ini bagian paling penting," ucap Asep pelan. Indah ikut memegang tangan putrinya agar merasa tenang. Proses itu berlangsung lama. Setiap gerakan terasa seperti rangkaian langkah yang telah ia lakukan ratusan kali, dengan keyakinan yang tidak pernah berubah. Asep tidak terlihat ragu sedikit pun. Ketika ritual itu selesai, Karlina terlihat jauh lebih rileks. Nafasnya teratur. Tubuhnya tidak setegang biasanya. Asep berdiri. Ia menutup tasnya dengan hati-hati, lalu menatap Indah. "Sekarang kita menunggu sampai besok pagi. Kalau Allah mengizinkan, Nona akan mulai merasakan perubahan besar." Kata-kata itu membuat mata Indah berkaca-kaca. Bukan karena janji itu manis, tapi karena cara Asep mengucapkannya penuh keyakinan. Asep berjalan menuju pintu, berhenti sebentar sebelum keluar. "Bu Indah, jangan khawatir. Malam ini saya tinggal di depan kamar. Kalau ada apa-apa, saya dengar." Indah mengangguk. Ketika pintu menutup perlahan, Indah duduk di tepi ranjang, mengusap rambut putrinya yang kini tertidur lebih damai dari beberapa minggu terakhir. Untuk pertama kalinya sejak lama, malam itu terasa seperti malam yang membawa harapan. Harapan yang datang dari tangan seorang pria sederhana yang tiba-tiba menjadi pusat dari hidup mereka. Pagi itu datang dengan cahaya lembut yang masuk dari sela-sela tirai kamar. Udara terasa tenang, seakan rumah besar itu sedang menahan napas menunggu sesuatu terjadi. Indah bangun lebih cepat dari biasanya. Ia tidak bisa tidur sejak dini hari. Setiap 5 menit ia selalu menatap jam, memastikan waktu bergerak. Di hatinya ada kegelisahan yang tidak bisa ia jelaskan. Antara takut dan berharap. Antara ingin percaya namun masih ragu. Ia berdiri dari sofa kecil di dekat ranjang Karlina. Sepanjang malam ia duduk di sana, tidak beranjak sedikit pun. Perhatiannya terus tertuju pada putrinya yang tidur lebih dalam dari biasanya. Wajah Karlina tampak lebih tenang. Napasnya teratur, tidak berat seperti malam-malam sebelum ini. Indah memandangi wajah itu dengan hati yang terasa rapuh. Di luar kamar, Asep duduk bersandar di dinding. Ia tidak tidur sepanjang malam. Matanya memang sempat terpejam sebentar, namun tubuhnya tetap waspada. Ia ingin memastikan tidak ada hal aneh yang terjadi, karena tahap pertama dan kedua dari ramuan itu sering membuat tubuh pasien bereaksi keras. Namun pada Karlina, reaksi itu sangat tenang. Ketika fajar mulai muncul, Indah membuka pintu kamar pelan. Asep mendongak kecil. "Bagaimana?" tanya Asep lirih.
Dia tidur, lebih nyenyak dari sebelumnya. Jawab Indah sambil menghela napas lega yang ia tahan sepanjang malam. Asep berdiri perlahan. Sekarang waktu melihat hasilnya. Indah menelan ludah. Langkahnya terasa berat ketika kembali masuk ke kamar. Cahaya pagi menyapu wajah Karlina. Gadis itu bergerak sedikit, mengerutkan alis seakan merasakan sesuatu yang baru. Indah langsung mendekat. "Lina, sayang, bangun pelan-pelan." Karlina membuka mata perlahan. Untuk pertama kalinya sejak lama, matanya terlihat lebih jernih. Tidak ada garis-garis lelah yang biasanya muncul karena ia tidak pernah tidur nyenyak. "Bu," ucapnya pelan. Suara itu lebih stabil. "Bagaimana tubuhmu?" tanya Indah spontan, namun suaranya bergetar. Karlina menghela napas panjang. Entah kenapa, rasanya lebih ringan. Indah menahan air mata, tapi belum berani berharap terlalu tinggi. Ia menatap Asep yang melangkah mendekat dengan perlahan, penuh kehati-hatian. Asep berlutut di depan kursi roda seperti sebelumnya. "Nona, boleh saya cek kakinya?" Karlina mengangguk pelan. Indah memegang tangan putrinya erat, seolah kekuatan hidupnya sedang berada dalam genggaman kecil itu. Asep memegang ujung selimut yang menutupi kaki Karlina. Perlahan ia menariknya turun. Cahaya pagi jatuh tepat pada kaki gadis itu. Indah terpaku. Kakinya berbeda. Bengkaknya masih ada, tapi tidak sebesar kemarin. Warna merahnya memudar, berubah menjadi lebih lembut. Kulitnya tidak lagi tampak menegang seperti akan pecah. Ada perubahan yang tidak bisa disangkal. Perubahan nyata. Indah menutup mulut dengan tangan. Tubuhnya bergetar kuat. "Allah," bisiknya pelan. Air mata langsung jatuh. Karlina mengangkat kepala untuk melihat kakinya sendiri. Matanya membesar. Tubuhnya gemetar keras, bukan karena sakit, tapi karena kaget. "Bu, itu kakinya berubah." Suaranya patah-patah. Asep tidak tersenyum. Ia hanya mengangguk kecil, seolah hal itu adalah sesuatu yang sudah ia duga. "Tahap pertama berhasil," ucapnya lembut. Karlina menyentuh kakinya sendiri dengan ragu. "Tidak sakit, Bu. Kok rasanya tidak sakit?" Indah tidak sanggup berkata apa-apa. Ia langsung memeluk putrinya dari samping. Tangisnya pecah, tapi bukan tangis putus asa. Tangis itu penuh rasa lega yang telah ia pendam selama 2 tahun lebih. Asep berdiri pelan. Ia tahu ini momen antara ibu dan anak. Ia mundur beberapa langkah memberi ruang. Dalam hatinya ada rasa syukur yang dalam. Bukan karena ia ingin pujian, tapi karena ia berhasil membuat rasa sakit yang berat itu mereda. Setelah beberapa menit, Karlina mengusap air mata di pipinya. "Asep," panggilnya pelan. Asep mendekat. "Aku bisa coba gerakan jari kakiku?" Indah langsung menegang. Takut. Khawatir. Namun sebelum ia bisa menghentikan, Karlina pelan-pelan mencoba. Jari kaki sebelah kanan bergerak. Sedikit, tapi jelas. Indah menjerit kecil tanpa suara, lalu menutup wajahnya. Tubuhnya kembali bergetar hebat. Karlina menangis. Aku rasa bisa." Jari kaki sebelah kiri ikut bergerak perlahan. Asep menunduk dalam. "Dengan izin Allah, Nona akan lebih baik lagi hari ini." Indah langsung memandang Asep. Tatapannya berubah dari curiga, takut, dan benci. Menjadi sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Rasa hormat, rasa percaya, dan rasa terikat pada seseorang yang datang membawa keajaiban ketika dunia sudah menyerah. Asep kembali berkata dengan nada rendah, "Siangnya, Nona akan bisa berdiri. Malam nanti kita coba berjalan." Indah menahan napas. Karlina memegangi dadanya, seakan merasakan cahaya baru muncul di dalam tubuhnya. Asep menunduk hormat, lalu berkata pelan, "Ini baru permulaan." Indah tidak menjawab. Ia hanya menangis di bahu putrinya, memeluk tubuh rapuh itu sekuat mungkin. Untuk pertama kalinya sejak 2 tahun lalu, pagi itu terasa seperti sebuah dunia yang diberi kesempatan kedua.
dan semuanya bermula dari pria kumal, yang kini menjadi sinar harapan dalam hidup mereka. Siang itu, cahaya matahari menembus jendela besar kamar tamu, menghadirkan suasana hangat yang jarang dirasakan di rumah Indah selama 2 tahun terakhir. Setelah kejutan pagi tadi, suasana rumah berubah total. Pembantu rumah berjalan dengan langkah lebih ringan. Para penjaga pintu yang biasanya tegang tampak saling berbisik penuh heran. Bahkan bunga-bunga di taman belakang seolah ikut mekar lebih cerah dari biasanya. Karlina duduk di kursi roda dengan tubuh sedikit condong ke depan. Wajahnya masih pucat, namun matanya menyala dengan cahaya yang lama sekali tidak terlihat. Ia tak berhenti menatap kedua kakinya, seperti memastikan perubahan yang ia lihat pagi tadi bukan mimpi. Indah berdiri di samping putrinya, memegang bahu gadis itu dengan tatapan penuh cinta dan cemas yang bercampur jadi satu. Ia belum sepenuhnya berani percaya, tetapi setiap kali melihat jari kaki Karlina bergerak, hatinya seakan ingin runtuh dalam syukur. Asep berdiri di dekat meja, mengaduk ramuan terakhir yang ia siapkan untuk tahap penentu siang ini. Gerakannya tenang. Setiap gerakan tangannya seperti tarian kecil yang telah ia hafal sejak kecil. Aroma ramuan itu lembut, seperti daun basah dan akar yang diseduh di tanah subur. Sebelum kita mulai, ucap Asep pelan, Nona harus minum sedikit ramuan ini. Ini untuk menguatkan urat di kaki. Indah langsung menatap botol itu. Warnanya coklat pekat. Biasanya ia tidak akan membiarkan sembarang orang memberikan cairan apapun pada putrinya. Namun kali ini, ketakutan itu perlahan berubah menjadi kepercayaan kecil yang tumbuh dalam diam. Karlina mengangguk. Ia memegang gelas itu dengan 2 tangan, lalu meminumnya perlahan. Rasanya pahit, namun tidak menusuk. Ada sensasi hangat mengalir dari tenggorokan menuju perut, lalu menyebar ke kedua kakinya. Asep menunggu sampai Karlina menghabiskan ramuan itu, lalu ia berlutut di depan kursi roda. Indah menahan napas. Sekarang kita coba berdiri, ucap Asep lembut. Karlina memandang ibunya. Ada rasa takut yang jelas. 2 tahun tidak berdiri adalah waktu yang sangat panjang. Tubuhnya mungkin lupa bagaimana rasanya berdiri. Indah menggenggam tangan putrinya erat, lalu mengangguk. Ayo Lina, ibu di sini. Asep mengangkat kedua tangan, siap menopang tubuh Karlina jika sewaktu-waktu ia goyah. Perlahan, sangat perlahan. Karlina menggerakkan tubuhnya sedikit maju. Ia menekan kedua telapak tangannya pada pegangan kursi roda. Napasnya mulai berat. Otot di kakinya terasa seperti baru terbangun dari tidur panjang dan masih bingung harus apa. Namun rasa hangat dari ramuan itu memberi semacam dorongan kecil yang tidak ia mengerti. Dengan gemetar, Karlina menekuk lututnya sedikit. Indah langsung menutup mulutnya. Ya Allah, bisiknya tanpa sadar. Asep meraih pinggang Karlina, menopangnya. Pelan, jangan terburu-buru. Dan kemudian, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, Karlina berdiri. Tubuhnya bergetar hebat. Lututnya goyah. Air mata langsung jatuh dari kedua matanya. Indah hampir berteriak, namun ia menahan diri, takut mengganggu konsentrasi anaknya. Bu, aku berdiri. Suara Karlina pecah, namun penuh rasa bahagia yang menembus dada siapapun yang mendengarnya. Indah jatuh berlutut di lantai, menangis sejadi-jadinya. Tangannya gemetar memegang kaki Karlina, memastikan bahwa apa yang ia lihat bukan bayangan. Asep tersenyum kecil, senyum yang sangat hangat. Senyum seseorang yang melihat doa berat akhirnya mulai dijawab. Karlina mencoba mengangkat sedikit tubuhnya lebih tegak. Tangan Asep masih menahan pinggangnya, memastikan tidak ada tekanan berlebihan. Bagus, Nona kuat, ucap Asep lembut. Karlina menatap kakinya yang menopang tubuhnya sendiri. Walau bertumpu pada bantuan Asep, itu sudah jauh lebih dari apapun yang ia bayangkan dalam 2 tahun. Air matanya tidak berhenti. Aku bisa berdiri,
Ulangnya berkali-kali, seakan ingin meyakinkan dirinya sendiri. Indah berdiri perlahan sambil memegangi lengan anaknya. Ia mencium tangan Karlina, lalu memeluk pinggangnya dengan hati-hati. "Terima kasih, ya Allah. Terima kasih." Suaranya patah-patah, namun penuh kelegaan. Karlina memeluk ibunya. Tubuh mereka berdua bergetar. Tangis itu bukan tangis sedih, bukan tangis putus asa, melainkan tangis seseorang yang akhirnya merasakan cahaya setelah hidup lama dalam lorong gelap yang tidak berujung. Asep mengendurkan pegangan, namun tetap berada sangat dekat. Ia tahu ini adalah momen yang harus dirayakan tanpa suara keras, tanpa tepuk tangan. Momen ini suci bagi keduanya. Setelah beberapa saat, Asep berbicara pelan. "Nanti sore, kita coba langkah pertama." Indah menoleh cepat. Wajahnya dipenuhi air mata. Namun kini ada senyum yang tidak pernah ia tunjukkan selama 2 tahun. "Langkah pertama?" Suaranya bergetar. Asep mengangguk rendah. "Iya, kalau Allah izinkan, Nona akan jalan." Karlina menutup mulutnya dengan kedua tangan. Tubuhnya kembali lemas, bukan karena sakit, tapi karena haru. Pikiran itu bahkan terlalu besar untuk ia bayangkan. Indah memegang bahu Asep dengan tangan yang masih gemetaran. "Kamu sudah membuat sesuatu yang tidak bisa kubalas dengan apapun." Asep menunduk. "Saya hanya melakukan apa yang saya bisa." Karlina kembali duduk perlahan, dan kali ini ia duduk dengan tubuh yang tidak lagi seberat sebelumnya. Kakinya terasa seperti tidak lagi terikat oleh belenggu lama. Ketika ia melihat kakinya bergerak sedikit sendiri, ia tersenyum. Senyum yang begitu indah. Senyum yang sudah 2 tahun hilang. Hari itu, rumah Indah berubah menjadi rumah yang hidup kembali. Udara membawa kebahagiaan kecil yang mengalir dari satu sudut ke sudut lain. Dan siang itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Karlina merasa masa depannya bukan lagi gelap. Ia merasa ia bisa berjalan. Ia merasa ia bisa berlari. Ia merasa ia bisa hidup lagi. Dan semuanya dimulai dari satu keajaiban kecil yang terus tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah dibayangkan. Sore itu, angin berhembus perlahan dari taman belakang, membuat tirai tipis di kamar tamu bergerak lembut. Cahaya jingga menembus jendela besar, menimpa wajah Karlina yang masih duduk dengan napas teratur. Sejak berdiri siang tadi, ia belum berhenti tersenyum. Tangannya terus menggenggam selimut, seakan rasa bahagia itu tidak boleh lepas walau sedikit. Indah berdiri di dekat jendela, memandangi putrinya dengan perasaan yang penuh. Hatinya terasa hangat, namun bersamaan dengan itu ada sesuatu yang mulai tumbuh di dadanya. Sesuatu yang ia tahu tidak bisa ia abaikan terlalu lama. Asep masuk kembali ke kamar, membawa semangkuk air hangat dan kain bersih. Langkahnya tetap tenang, sama seperti sebelumnya. Namun kali ini, Indah menatap pria itu lebih lama. Ada rasa hormat yang belum pernah ia berikan pada siapapun selama beberapa tahun terakhir. Asep meletakkan mangkuk di meja kecil. "Sekarang kita coba langkah pertama." Wajah Karlina langsung berubah tegang. Senyum di bibirnya memudar menjadi gugup. Indah mendekat, berdiri di samping kursi roda. "Jika kamu takut, kita bisa pelan-pelan," ucap Indah lembut. Karlina menghela napas panjang lalu mengangkat kepala. "Aku ingin coba, Bu." Asep berdiri di depan Karlina. "Nona, pegang tangan ibu. Saat Nona berdiri nanti, saya akan pegang pinggang Nona." Karlina mengangguk. Tubuhnya bergerak perlahan. Tangan kirinya memegang tangan Indah. Tangan kanannya menyentuh lengan kursi roda. Asep memegang pinggangnya, memberi dorongan ringan. "Pelan saja, tarik napas," ucap Asep lirih. Dalam hitungan detik, lutut Karlina mulai menekuk lagi. Kaki itu menopang berat badannya sendiri. Indah menahan napas saat melihatnya mengangkat tubuh dengan lebih kuat dibanding sebelumnya. Karlina berdiri, tetapi kali ini ia lebih tegap. Tangis Indah kembali pecah. "Ya Allah, Lina."
Karlina tersenyum di tengah air matanya sendiri. Bu, aku kuat. Asep mengangguk. Bagus. Sekarang langkah kecil. Indah langsung menoleh. Langkah? Asep menatap Karlina. Nona, lihat ujung kaki Nona. Coba gerakkan sedikit ke depan. Tidak perlu jauh. Karlina menarik napas gemetar. Ia menunduk melihat kaki itu. Kaki yang selama 2 tahun hanya bisa ia tatap dengan putus asa. Kaki yang mengikat hidupnya di kursi roda. Kaki yang hari ini terasa berbeda. Dengan perlahan sekali, ia mengangkat kaki kanan. Lututnya goyah, tapi tidak jatuh. Asep menopang pinggangnya. Indah memegang tangannya lebih erat. Karlina melangkah. 1 langkah kecil, 1 langkah yang mengubah seluruh rumah itu. Tubuh Indah gemetar hebat. Ia menjerit kecil sambil menutup mulut, tidak percaya apa yang barusan ia lihat. Karlina sendiri langsung menangis tanpa bisa menahan. Tubuhnya terkulai ke arah Asep, namun ia tidak jatuh. Lelaki itu menahan tubuhnya lembut. Asep menunduk dan berkata pelan, "Luar biasa, Nona." Karlina memeluk ibunya kuat-kuat. Indah menangis dalam pelukan itu, seakan semua beban 2 tahun terakhir luruh dalam sekejap. Beberapa menit berlalu sampai suasana tenang kembali. Karlina dibaringkan pelan di kasur tamu, agar tubuhnya bisa istirahat. Indah duduk di sampingnya sambil mengusap rambut gadis itu. Namun saat suasana mulai hening, sebuah bayangan muncul dalam pikiran Indah. Bayangan tentang apa yang ia ucapkan di depan mall. Kalimat yang ia lontarkan dalam amarah dan putus asa. Kalimat yang kini bukan lagi sekadar kata. Ia menatap Asep yang sedang merapikan peralatan ramuan di sudut kamar. Pria itu bekerja tanpa menuntut apapun. Tidak meminta uang, tidak meminta balasan, tidak meminta apa-apa. Namun kenyataannya, Indah telah mengucapkan sebuah janji yang ia sendiri hafal kata-katanya. Kalau kau bisa sembuhkan putriku, akan kujadikan kamu istriku dengan segala kekayaanku. Kata itu menghantam dada Indah. Ia menelan ludah, tubuhnya tiba-tiba terasa dingin. Ia memandang Asep tanpa suara. Dalam dirinya ada suara kecil yang bergetar. Aku berjanji, dan dia benar-benar membuatnya terjadi. Indah berdiri perlahan dan berjalan ke arah jendela agar pikirannya tidak terlihat. Ia memeluk lengannya sendiri, mencoba menenangkan dada yang mulai dipenuhi rasa campur aduk. Ia tidak menyangka dunia bisa berubah secepat itu. Karlina yang baru saja berbaring menatap ibunya. Bu, kamu kenapa? Indah tersenyum kecil. Tidak apa-apa, sayang. Namun Karlina tahu ibunya sedang menyembunyikan sesuatu. Sejak kecil, ia selalu bisa membaca raut wajah ibunya. Namun ia terlalu lelah untuk bertanya lebih jauh. Asep kemudian berkata pelan sambil merapikan kain-kain ramuan di meja. Bu Indah, kondisi Nona sudah melewati tahap kritis. Malam nanti saya lakukan tahap terakhir. Setelah itu, kakinya akan normal kembali. Tubuh Indah menegang ketika mendengar kalimat itu. Tahap terakhir. Normal kembali. Kalimat itu seperti cahaya paling terang yang pernah ia dengar. Dan di saat yang sama, seperti beban paling besar yang kembali mengingatkannya pada janji itu. Indah mengangguk kecil. Baik, terima kasih. Asep lalu menunduk hormat, kemudian keluar dari kamar untuk mengambil udara sebentar. Indah menatap punggung pria itu yang perlahan menghilang di balik pintu. Di dalam kepalanya, suara itu tidak berhenti bergema. Kalau putriku bisa berjalan, aku rela menikah denganmu. Ia berdiri diam, menatap jendela tanpa bergerak. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena hatinya bergetar hebat oleh sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia tidak tahu bagaimana ia harus menepati janji itu. Ia tidak tahu apa yang akan berubah setelah ini. Yang ia tahu adalah bahwa hidupnya kini terikat dengan seorang pria kumal yang datang membawa keajaiban yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Dan malam nanti, semuanya akan berbeda.
Malam itu rumah besar indah, seperti tenggelam dalam keheningan yang tidak biasa. Lampu-lampu di lorong menyala redup, memberikan suasana hangat namun tegang. Asep sedang berada di kamar tamu, mempersiapkan ramuan terakhir untuk mengakhiri proses penyembuhan Karlina. Sedangkan di lantai atas, Indah berdiri di depan cermin kamarnya sendiri. Ia menatap wajahnya dalam diam. Mata sembab, pipi basah, namun ada sinar yang tidak pernah muncul bertahun-tahun terakhir. Sinar seseorang yang baru saja mendapatkan kembali harapan yang hilang. Tapi bersamaan dengan itu, ada beban yang menekan dadanya lebih dalam dari apapun yang ia rasakan. Janji itu terus berputar di kepalanya. Kalau kau bisa sembuhkan putriku, akan kujadikan kamu istriku dengan segala kekayaanku. Ia mengucapkan itu dalam keadaan marah dan putus asa. Ia tidak pernah menyangka kata itu akan kembali padanya sebagai sesuatu yang nyata. Ia tidak pernah menyangka hidupnya akan berubah sedrastis ini. Ia memejamkan mata dan mengusap dadanya. Ada rasa takut, ada rasa malu, ada rasa bingung. Tetapi ada juga rasa aneh yang tumbuh pelan-pelan. Sesuatu yang belum ia pahami. Di bawah, suara langkah perlahan terdengar. Asep keluar dari kamar tamu sambil membawa botol kecil terakhir. Cahaya lampu menyentuh wajahnya yang lelah, namun damai. Ia berjalan menuju ruang tengah. Tidak lama, Indah ikut turun. Gaun rumahnya bergoyang pelan mengikuti langkahnya. Saat ia melihat Asep, langkahnya terhenti. Pria itu menatapnya dengan mata yang begitu jujur. Tidak ada kesombongan, tidak ada tuntutan, tidak ada kesan menghakimi. Hanya ketulusan yang membuat Indah sulit menatap balik. Asep menunduk sedikit. Bu Indah, kita mulai tahap terakhir. Indah mengangguk kecil. Ya, kita mulai. Mereka masuk ke kamar Karlina. Gadis itu sudah sadar dan duduk di tepi ranjang. Wajahnya lebih segar. Senyum kecil tak pernah hilang sejak siang tadi. Bu, aku siap, ucapnya lirih. Asep mendekat. Ia meletakkan botol terakhir di samping Karlina, lalu duduk berlutut dengan tubuh tegak. Tangan-tangannya bergerak pelan, membersihkan kaki Karlina dengan kain lembut yang dicelupkan ke air hangat. Setiap gerakan dilakukan dengan rasa hormat, seakan kaki itu bukan bagian tubuh, melainkan sesuatu yang harus ia jaga sepenuh hati. Indah duduk di samping putrinya. Tangan Karlina menggenggam tangannya erat. Ayo, Lina, ibu di sini, ucap Indah lembut. Asep membuka botol terakhir. Wangi khas dari ramuan itu keluar pelan, berbeda dari sebelumnya. Wangi yang lebih kuat, lebih pekat, namun membawa sensasi hangat yang menyelimuti ruangan. Ramuan terakhir ini untuk menyatukan kembali urat-urat yang selama ini terjepit, ucap Asep tenang. Ia meneteskan cairan itu ke jari-jari Karlina. Gadis itu mengerutkan dahi karena hangatnya terasa menembus kulit. Namun ia tidak meringis. Tidak ada rasa nyeri yang biasanya membuat tubuhnya gemetar. Asep mengusap pergelangan kaki, telapak kaki, dan punggung kaki dengan gerakan sangat halus. Lebih lembut dari sebelumnya. Seolah ia sedang menyentuh sesuatu yang sangat rapuh dan berharga. Selama beberapa menit, ruangan hanya dipenuhi suara napas mereka bertiga. Indah menatap Asep yang bekerja tanpa henti. Hatinya bergetar. Ia tidak pernah melihat seseorang bekerja dengan penuh pengabdian seperti itu. Tanpa pamrih, tanpa menunggu ucapan terima kasih, tanpa pernah meminta apapun. Setelah selesai, Asep berdiri pelan. Sekarang, Nona coba berdiri. Karlina menatap ibunya. Indah mengangguk sambil tersenyum. Ayo, sayang, ibu di sini. Karlina perlahan berdiri, lebih stabil dari sebelumnya. Asep lalu mundur sedikit. Sekarang, langkah kecil. Karlina menggigit bibir. Ia mengangkat kaki kirinya dan melangkah. Langkah itu tidak goyah. Langkah itu tegap. Indah langsung menutup wajahnya dan menangis keras. Ya Allah, nak, ini seperti mimpi. Namun mimpi itu belum berakhir. Karlina melangkah sekali lagi, dan sekali lagi.
dan tiba-tiba tubuhnya jatuh ke pelukan Indah sambil menangis sejadi-jadinya. "Bu, aku bisa jalan. Aku bisa jalan." Asep menunduk dalam. Ia tak ingin merebut momen itu. Tapi ia tahu, tugasnya sudah selesai. Indah memeluk Asep pelan dari samping, tanpa sengaja. Tangannya menyentuh lengan pria itu. "Asep, terima kasih. Kamu telah mengembalikan hidupku." Asep mundur sedikit, tersenyum pelan. "Saya hanya alat. Yang menyembuhkan bukan saya." Indah menatapnya lama. Ada sesuatu di dadanya yang bergetar, membuat napasnya terasa tidak teratur. Beberapa hari setelah Karlina sembuh total, kabar itu menyebar cepat di lingkungan keluarga dan teman dekat. Mereka melihat sendiri Karlina berjalan kembali. Mereka melihat sendiri bagaimana keajaiban itu terjadi. Dan saat itulah kalimat Indah muncul lagi. Kalimat yang ia ucapkan dengan spontan, namun kini menjadi kenyataan. Ia dipaksa untuk berani menghadapi kata-kata itu. Satu malam, Indah berdiri di balkon rumah. Lampu-lampu kota terlihat dari kejauhan. Angin malam menyentuh rambutnya. Karlina masuk mendekat dan berdiri di samping ibunya. "Bu," panggilnya lembut. Indah menoleh. "Aku dengar dari Siti tentang janji itu," ucap Karlina. Tubuh Indah menegang. Karlina memegang tangan ibunya. "Bu, kalau ibu berjanji dan dia benar-benar menepatinya, mungkin ini memang sudah jalannya." Indah menahan napas. Air matanya jatuh diam-diam. "Bu, Asep orang baik. Dia tulus. Dia tidak pernah meminta imbalan. Tapi ibu yang janji, bukan dia." Indah menutup mata. Kata-kata Karlina masuk begitu dalam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Indah mengakui pada dirinya sendiri bahwa janji itu harus dibayar. Bukan karena terpaksa, namun karena hati kecilnya sudah mulai menerima pria yang datang membawa keajaiban dalam hidup mereka. Hari-hari setelah kabar penyembuhan Karlina menyebar seperti angin, rumah Indah berubah menjadi tempat yang penuh kejutan. Orang-orang yang pernah melihat Karlina terbaring lemah kini datang tanpa percaya. Banyak yang meneteskan air mata saat gadis itu berjalan menghampiri mereka, memeluk satu persatu, membuktikan bahwa keajaiban benar-benar nyata. Namun di balik semua kesibukan itu, Indah mulai merasakan getaran lain dalam hidupnya. Getaran yang membuatnya sering berhenti tanpa alasan saat melihat Asep berjalan melewati halaman, atau saat mendengar suaranya dari kejauhan. Ia mencoba menepisnya, namun tidak bisa. Keputusan besar sudah diucapkan. Ia akan menikah dengan pria yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan akan berdiri di sisinya. Dan hari itu pun tiba. Pernikahan mereka dilaksanakan di halaman rumah yang luas, dengan dekorasi mewah yang disiapkan keluarga besar Indah. Lampu-lampu kecil menggantung di atas taman, bercahaya lembut ketika senja turun. Musik pelan mengalun. Para tamu mengenakan pakaian rapi. Hanya satu orang yang tampil sangat sederhana, Asep. Ia memakai kemeja putih polos yang dipinjamkan oleh salah satu kerabat Indah. Rambutnya disisir rapi. Wajahnya tetap sama, sederhana tanpa lapisan apapun. Namun ketika ia berdiri di pelaminan, ia membawa ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Karlina berjalan masuk, memegang tangan ibunya. Langkahnya sudah stabil, membuat semua tamu kembali tersentuh. Indah berjalan di sampingnya dengan gaun sederhana berwarna pastel lembut. Tidak ada kilauan emas, tidak ada perhiasan berlebihan. Ia ingin pernikahan ini berlangsung dengan hati, bukan dengan kemewahan. Ketika mereka sampai di depan penghulu, Indah menatap Asep. Dan saat mata mereka bertemu, dunia seakan berhenti sejenak. Asep mengucapkan ijab kabul dengan suara pelan namun tegas. Tamu-tamu terdiam, lalu terdengar suara amin dari beberapa orang yang ikut menyaksikan. Begitu akad selesai, Indah tidak bisa menahan air mata. Bukan karena sedih, bukan karena terpaksa, namun karena hatinya sendiri tidak pernah membayangkan bahwa keputusan emosional di depan mal itu akan membawa dirinya pada seorang lelaki sederhana yang justru membawa terang baru.
Malam itu, setelah semua tamu pulang dan suasana rumah kembali tenang, Indah duduk di teras belakang bersama Asep. Udara malam lembut menyentuh kulit mereka. Lampu taman menyala redup, menambah suasana hangat di antara keduanya. Indah menatap hamparan rumput yang dibasahi embun. "Aku masih belum percaya semua ini terjadi," ucapnya pelan. Asep tersenyum kecil. "Saya juga tidak pernah membayangkan akan berada di sini, Bu Indah." "Sekarang panggil aku Indah saja," ucapnya malu-malu. Asep menunduk hormat. "Baik, Indah." Ada kehangatan yang muncul dari cara Asep menyebut namanya. Hangat yang membuat dada Indah bergetar halus. Malam pertama mereka sebagai suami istri tidak berisi kemewahan atau pesta besar. Mereka hanya duduk berdua dalam diam, saling belajar memahami keberadaan satu sama lain. Tidak ada gengsi, tidak ada jarak. Asep tidak mencoba menjadi orang kaya. Indah tidak berusaha membuat dirinya terlihat sempurna. Mereka hanya dua manusia yang dipertemukan oleh takdir yang aneh dan indah. Hari-hari berikutnya terasa seperti bulan madu yang tidak biasa. Bukan perjalanan ke luar negeri, bukan makan malam mewah di hotel bintang 5. Asep menghabiskan waktu di rumah, memperbaiki hal-hal kecil di halaman, belajar membantu para pekerja rumah tangga, dan kadang membantu Karlina berjalan lebih jauh setiap pagi. Indah memperhatikannya dari jendela. Setiap kali melihat Asep mengajak Karlina tertawa atau melatih langkahnya dengan sabar, Indah merasakan sesuatu yang terus tumbuh. Perasaan yang tidak ia mengerti sebelumnya. Setiap sore mereka duduk di taman kecil dekat kolam ikan. Asep bercerita tentang kampung halamannya, tentang ayahnya yang keras tapi baik, tentang ibunya yang meninggal ketika ia masih kecil, tentang hidupnya di jalanan yang keras, namun membuatnya tetap bersyukur. Indah mendengarkan semuanya dengan mata berkaca-kaca. Ia menyadari betapa berbeda hidup mereka. Dunia yang Indah jalani penuh kemewahan dan fasilitas. Dunia Asep penuh perjuangan dan kesederhanaan. Namun di tengah perbedaan itu, hati mereka seperti bertemu di titik paling lembut. Suatu malam, saat langit bersih dan bintang terlihat jelas, Indah menatap Asep dari samping. "Asep, kamu sudah mengubah hidupku. Kamu mengubah hidup Karlina. Aku..." Ia berhenti. Kata-kata itu terhenti di tenggorokan. Asep menatapnya. "Indah tidak perlu berkata apa-apa. Saya mengerti." Indah menunduk. "Aku merasa kamu adalah jawaban atas doa yang selama ini aku panjatkan." Suara itu pecah ketika keluar. Asep tidak menanggapinya dengan kata-kata. Ia hanya menatap Indah dalam-dalam, seolah ingin menyampaikan sesuatu tanpa suara. Lalu ia berkata pelan, "Saya tidak pernah mengharapkan apapun. Tidak kekayaan, tidak gelar. Saya hanya ingin Indah merasa tenang. Dan dalam keheningan itu, hati Indah seakan jatuh di tempat yang tepat. Malam-malam berikutnya selalu diisi dengan kebersamaan kecil yang sederhana. Minum teh hangat di teras, berjalan menyusuri halaman sambil membicarakan masa depan Karlina. Duduk diam sambil mendengarkan suara jangkrik. Semua terasa menenangkan. Tidak ada kemewahan, namun ada rasa aman yang belum pernah Indah rasakan selama ini. Perlahan, Indah menyadari bahwa cinta tidak pernah memilih tempat untuk tumbuh, tidak pernah melihat kelas sosial, tidak pernah melihat perbedaan dunia. Ia tumbuh di tempat yang paling tidak terduga, seperti benih yang jatuh di tanah gersang, namun tiba-tiba hidup subur karena satu tetes air. Dan air itu adalah Asep. Beberapa minggu setelah pernikahan itu, hidup di rumah Indah menjadi jauh lebih tenang. Karlina sudah bisa berjalan dengan bebas, bahkan sesekali berlari kecil di halaman belakang sambil tertawa. Para pekerja rumah mengikuti langkahnya dengan senyum lega. Tidak ada lagi suasana muram yang dulu menghantui setiap sudut rumah besar itu. Indah yang kini menjadi istri Asep mulai merasakan hari-harinya berubah. Setiap pagi ia bangun dengan hati lebih ringan. Setiap melihat Asep di meja makan atau di halaman,
Ada rasa lembut yang menyelimuti dadanya. Ia merasa hidup yang hancur bertahun-tahun, kini perlahan disatukan kembali oleh tangan yang dulu ia hina. Namun suatu hari, sebuah kejadian kecil membuka rahasia besar yang selama ini tidak pernah Indah bayangkan. Hari itu, Asep pergi ke taman untuk merapikan pot bunga bersama Karlina. Indah sedang berbicara dengan salah satu kerabat jauh yang baru datang dari luar kota. Kerabat itu seorang pria parubaya yang bernama Pak Johan, memandang Asep dari jauh sambil mengerutkan alis. Ia mendekat pada Indah dengan langkah pelan. "Dah," suara Pak Johan lirih. "Aku kenal wajah pria itu." Indah langsung menoleh. "Kenal dari mana?" Pak Johan menyipitkan mata, memperhatikan Asep yang sedang tertawa kecil ketika Karlina berusaha menanam bunga baru. "Aku bukan yakin, tapi dia mirip seseorang yang dulu terkenal di kampung daerah Sunda Atas. Anak seorang penyembuh besar." Indah menelan ludah. Kata-kata itu membuat jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. "Penyembuh besar?" ulang Indah dengan suara yang hampir hilang. Pak Johan mengangguk pelan. "Iya, dulu ayahnya dikenal sebagai penyembuh sakti, tapi ilmunya tidak sembarang orang bisa pelajari. Mereka sekeluarga punya garis keturunan pengobatan kuno yang dijaga ketat. Banyak orang bilang ramuan dan cara penyembuhan mereka tidak bisa dibandingkan dengan kedokteran biasa." Indah terdiam lama. Ia melihat Asep yang sedang membetulkan posisi bibit bunga sambil mengusap rambut Karlina seperti seorang kakak. Wajah sederhana itu tiba-tiba terasa berbeda. Ada sesuatu yang lebih dalam daripada yang ia lihat selama ini. "Terus kenapa dia hidup seperti itu?" tanya Indah dengan suara kecil. Pak Johan menunduk. "Konon, garis keluarga mereka sempat mengalami masa kelam. Ayahnya wafat setelah menyembuhkan banyak orang. Ibunya menyusul tidak lama kemudian. Anak laki-lakinya hilang. Tidak ada yang tahu kemana pergi." Indah merasakan bulu kuduknya meremang. "Jangan bilang anak laki-laki itu..." Pak Johan menatapnya dalam. "Aku tidak berani memastikan, tapi tatapan matanya, gerakannya, itu seperti orang yang pernah belajar ilmu dalam dari garis keluarga itu." Indah merasa langkahnya goyah. Ia mundur sedikit dan menatap Asep dari jarak jauh. Pria itu sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda orang yang menyimpan masa lalu sebesar itu. Ia hidup sederhana, merendah, bahkan tampak seperti orang biasa yang tidak ingin terlihat. Tapi ternyata ia menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar. Beberapa jam kemudian, setelah kerabatnya pulang, Indah menghampiri Asep yang sedang membersihkan tangan di dekat keran taman. "Asep," panggil Indah pelan. Asep menoleh. Senyumnya lembut seperti biasa. "Iya, Indah." Indah menelan napas. "Aku ingin tanya sesuatu. Bukan karena curiga, tapi karena aku ingin mengenalmu lebih dalam." Asep mengangguk pelan. "Silakan Indah." Indah menatap mata suaminya itu. Mata yang jernih, tenang, namun tiba-tiba terasa dalam seperti kolam yang menyimpan sesuatu. "Aku bertemu kerabat tadi. Dia bilang, kamu mirip seseorang dari garis keluarga penyembuh kuno." Asep terdiam. Untuk pertama kalinya sejak Indah mengenalnya, pria itu tidak langsung menjawab. Nafasnya turun lambat. Wajahnya tidak berubah, namun ada sesuatu di matanya yang bergerak pelan, seperti masa lalu yang kembali muncul. Indah mendekat selangkah. "Asep, siapa kamu sebenarnya?" Asep akhirnya memandang langit sore. Cahaya jingga memantulkan bayangan lembut di wajahnya. Setelah beberapa saat, ia menunduk sedikit dan menjawab dengan suara rendah. "Saya memang berasal dari garis keluarga itu." Indah memegang dadanya. Ia merasa kata itu menembus dirinya seperti angin dingin. Asep melanjutkan, "Ayah saya adalah penyembuh terakhir di kampung. Semua orang datang padanya. Tapi ketika ia meninggal, banyak konflik. Ilmu itu tidak boleh jatuh ke tangan orang yang salah. Saya harus pergi dari kampung untuk menyelamatkan ilmu itu." Indah memejamkan mata. Air mata mengalir tanpa ia sadari.
Asep tersenyum tipis. Saya berjalan di kota besar, jadi pemulung, jadi pekerja kasar, tidak punya siapa-siapa. Ilmu itu saya simpan. Saya tidak berani gunakan untuk sembarangan orang. Saya takut salah. Indah menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis. Saya baru gunakan ilmu itu lagi ketika melihat Karlina. Saya melihat sakitnya, dan saya tahu ramuan itu bisa membantu. Indah akhirnya menangis penuh. Bukan karena takut, tapi karena rasa haru yang begitu kuat mengalir dalam dirinya. Asep mendekat, memegang bahunya. Indah, saya tidak pernah ingin membuat hidupmu berat dengan masa lalu saya. Indah menggeleng sambil memeluk pria itu pelan. Tidak, justru aku merasa bersyukur. Allah kirim kamu tepat saat aku hampir menyerah. Asep menutup mata sambil menahan emosi yang jarang ia izinkan keluar. Karlina yang melihat dari kejauhan ikut mendekat, memeluk keduanya. Sejak hari itu, Indah tidak lagi melihat Asep sebagai pria kumal yang pernah ia hina. Ia melihatnya sebagai laki-laki yang ditakdirkan datang, membawa ilmu yang tertutup rapat, dan membuka pintu harapan yang tak pernah mereka bayangkan. Dan rahasia itu justru membuat cinta di antara mereka tumbuh lebih dalam. Sore itu langit tampak gelap meski matahari belum benar-benar turun. Angin berembus lebih dingin dari biasanya, seakan membawa pertanda buruk. Indah duduk di ruang tengah, memandangi jendela besar yang menghadap halaman depan. Hatinya gelisah tanpa alasan jelas. Sejak pengakuan Asep tentang masa lalunya, Indah merasa hidupnya semakin terhubung kuat dengan pria itu. Namun bersamaan dengan ketenangan yang ia rasakan, ada juga kecemasan yang sulit ia pahami. Di lantai lain, Karlina sedang merapikan pot bunga yang ia tanam bersama Asep. Gadis itu kini bergerak bebas, penuh energi, seperti anak kecil yang baru saja mendapatkan kehidupan baru. Setiap langkahnya mengingatkan Indah bahwa keajaiban itu nyata. Keajaiban yang datang dari pria sederhana yang kini ia sebut suami. Namun pada senja itu, ketenangan rumah Indah pecah oleh suara klakson mobil yang keras dan kasar. Indah terkejut. Ia berdiri dan berjalan cepat ke jendela. Sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan gerbang rumah. Pintu depan mobil terbuka dan seorang pria keluar dengan langkah cepat dan marah. Tubuhnya tegap, pakaian rapi, namun wajahnya penuh kemarahan yang ia sembunyikan bertahun-tahun. Indah memegangi dadanya. Rangga, apa yang dia lakukan di sini? Rangga, mantan suaminya. Lelaki yang meninggalkan dirinya demi perempuan lain. Lelaki yang tidak pernah sekalipun menjenguk anaknya sejak hari perpisahan. Lelaki yang menjadi luka pertama dalam hidup Indah, dan kini ia kembali. Penjaga keamanan mencoba menghentikannya, namun Rangga mendorong salah satunya dan berteriak, "Saya mau ketemu Indah, panggil dia sekarang." Indah berjalan turun dengan langkah yang gemetar namun tegas. Asep muncul dari halaman belakang, menatap ke arah keributan itu. Ketika ia melihat Rangga, matanya menyipit. Ia tahu lelaki itu. Ia pernah melihat foto lamanya di kamar Indah, hari-hari awal ia menjadi suami. Karlina muncul dari belakang, menatap keduanya bergantian, tidak mengerti apa yang terjadi. Rangga mendorong pintu pagar hingga terbuka paksa. Ia masuk sambil menunjuk ke arah Indah. "Aku dengar kabar anakku sembuh dan kamu menikah dengan pemulung. Kamu sudah gila, Indah." Suaranya keras dan kasar. Indah menegakkan bahunya. "Jangan panggil aku Indah dengan nada seperti itu, Rangga." Rangga mendekat, matanya menyala dengan emosi. "Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan? Kamu mempermalukan keluargaku. Kamu menikah dengan orang yang bahkan tidak punya masa depan." Asep yang berdiri di dekat Karlina maju selangkah. "Jangan bicara seperti itu di depan istri saya." Rangga menatap Asep dari ujung kepala hingga kaki. Ia tertawa sinis. "Istri, kamu bahkan tidak pantas berdiri di tanah ini. Kamu cuma orang jalanan yang kebetulan dipercaya oleh perempuan yang sedang putus asa."
Karlina langsung berjalan cepat mendekat, menatap ayahnya dengan marah untuk pertama kalinya. "Ayah, jangan bicara begitu pada Asep." Rangga menatap putrinya dengan kebingungan. "Lina, kamu bahkan membelanya. Ini orang asing, Lina. Dia memanipulasi kamu dan ibumu." Karlina menggeleng sambil menangis. "Tidak, dia yang menyembuhkan aku. Ayah tidak pernah peduli saat aku sakit. Ayah tidak pernah datang." Kata-kata itu membuat Rangga terdiam. Wajahnya memucat. Ia melihat putrinya yang berdiri tegap tanpa bantuan. Sesuatu yang mustahil ia bayangkan sebelumnya. Tubuhnya terlihat bergoyang sedikit, seakan kenyataan itu terlalu besar untuk ia hadapi. Indah mendekat dan berdiri di samping Karlina. "Rangga, kamu sudah pergi dari hidup kami sejak lama. Kamu tidak punya hak datang dan marah setelah meninggalkan segalanya." Namun Rangga tidak menerima itu. Ia menunjuk Asep lagi. "Aku tidak akan biarkan anakku berada di dekat orang seperti dia. Aku tahu tipe orangnya. Penipu, pemulung, pura-pura baik untuk dapatkan uang dan posisi." Asep tidak menjawab. Wajahnya tenang, tetapi ada ketegasan di matanya. Indah melangkah maju. "Kamu tidak tahu siapa dia. Kamu tidak tahu apa yang dia lakukan untuk anak kita." Rangga menatap Indah tajam. "Aku tahu cukup. Dia mengikat kamu dengan ramuan dan cerita kuno." Indah menggeleng. "Tidak, Rangga. Dia mengikatku dengan kebaikan yang tidak pernah kamu berikan." Suasana tiba-tiba hening. Angin berhenti. Semua orang menatap ke arah Indah. Rangga menegang. "Jadi kamu pilih dia? Lelaki kumal itu?" Indah menatap mata suaminya dulu itu dengan tenang namun penuh kekuatan. "Aku memilih pria yang menyelamatkan nyawa anakku ketika dunia termasuk kamu meninggalkan kami." Kata itu menghantam Rangga seperti pukulan keras. Ia melangkah mundur tanpa sadar. Asep kemudian berjalan maju. "Saya tidak ingin ribut, tapi jangan datang dan menyakiti hati mereka lagi." Rangga menatap Asep dengan kemarahan yang terpendam, namun ia tahu ia kalah. Bukan karena kekuasaan, bukan karena status, tetapi karena kebenaran yang tidak bisa ia sangkal. Karlina berdiri tegak di samping ibunya dan berkata pelan namun jelas, "Ayah, kami tidak butuh kamu sekarang." Rangga menunduk, entah karena menahan marah atau menahan malu. Ia kemudian berbalik dan berjalan menuju mobilnya. Tidak ada kata-kata, tidak ada bantahan, hanya bayangan seorang lelaki yang akhirnya sadar bahwa ia terlambat memperbaiki segalanya. Ketika mobilnya keluar dari gerbang, Indah memejamkan mata. Tubuhnya melemas. Asep memegang bahunya dari samping, memberikan kekuatan yang begitu menenangkan. Karlina memeluk ibunya erat. "Bu, kamu tidak apa-apa." Indah mengangguk kecil. "Tidak apa-apa sayang." Namun di balik air mata yang mengalir diam-diam, Indah tahu satu hal. Hubungannya dengan Rangga sudah berakhir sejak lama. Dan sekarang, ia berdiri di samping pria yang benar-benar bersedia melindungi keluarganya bahkan tanpa diminta. Pria yang dulu ia hina, pria yang kini menjadi suaminya. Dan hari itu, cinta mereka tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Pagi di rumah besar itu terasa berbeda. Setelah kejadian dengan Rangga, udara seperti menjadi lebih ringan. Embusan angin yang melewati taman belakang membawa aroma bunga yang baru mekar, dan sinar matahari menyinari ruangan dengan kehangatan yang lembut. Seakan alam pun ikut merayakan babak baru yang sedang dimulai oleh keluarga kecil yang tidak biasa ini. Karlina berlari kecil dari halaman ke ruang tengah. Sesuatu yang mustahil dilakukan beberapa minggu lalu. Rambutnya tergerai, wajahnya penuh tawa, dan langkahnya tegap. Ia memanggil Indah dan Asep berulang kali dengan semangat, seperti anak kecil yang baru menemukan dunia. "Bu, Sep, lihat ini!" serunya sambil menunjukkan tanaman kecil yang ia tanam bersama Asep beberapa waktu lalu. Tanaman itu tumbuh subur, daun-daunnya hijau dan segar. Indah tersenyum sambil memeluk putrinya. "Cantik sekali, Lina." Asep berdiri di belakang Karlina,
tersenyum tipis sambil mengusap kepala gadis itu. Nona yang rawat setiap pagi. Karlina mencubit lengannya pelan. Jangan panggil aku Nona lagi. Asep tertawa kecil. Suara itu membuat hati Indah ikut hangat. Sejak Karlina sembuh total, banyak perubahan terjadi. Indah kembali bekerja sebagai pemimpin mall, namun ia tidak lagi pulang dengan hati kosong. Ia tahu ia punya seseorang yang menunggu di rumah. Seseorang yang bukan hanya menghapus luka lama, tetapi juga mengisi ruang yang sudah terlalu lama dibiarkan kosong. Asep, di sisi lain, mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan baru. Ia tetap sederhana, tetap rendah hati, tetapi ia perlahan belajar memahami dunia yang berbeda dari tempat ia tumbuh. Ia tidak pernah meminta apapun. Ia tidak pernah meminta status. Ia tidak pernah meminta dihormati. Namun semua pekerja dan keluarga besar, Indah menghargainya dengan tulus karena kebaikannya yang tidak dibuat-buat. Seringkali ketika pagi datang, Indah mendapati Asep sedang menyapu halaman atau membantu pekerja rumah. Ketika ditanya mengapa ia melakukan itu, ia hanya berkata, "Saya ingin rumah ini terasa hidup." Kata itu sederhana, namun Indah memahami bahwa kalimat itu berasal dari seseorang yang pernah hidup dalam kesepian panjang. Suatu malam, saat bulan menggantung tinggi di langit, Indah duduk di teras belakang bersama Asep. Suasana sepi, hanya terdengar suara jangkrik dan gemericik air dari kolam kecil. Karlina sudah tidur, dan rumah menjadi hening dengan ketenangan yang membuat hati nyaman. Indah menatap langit sebentar sebelum berkata, pelan, "Asep, aku ingin kamu tahu sesuatu." Asep menoleh. "Apa itu?" "Indah." Indah menghela napas, tetapi senyumnya lembut. "Kamu bukan hanya menyembuhkan Karlina, kamu menyembuhkan aku juga." Asep terdiam. Matanya melembut, tapi ia tidak mengatakan apa-apa. Ia membiarkan Indah melanjutkan. "Aku dulu hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku kehilangan arah. Aku tidak percaya pada siapapun. Tapi sejak kamu datang, rumah ini hidup lagi. Aku hidup lagi." Asep menunduk sedikit. "Saya hanya melakukan apa yang saya mampu." Indah tersenyum dan menyentuh tangan Asep. Dan itu sudah lebih dari cukup. Asep tidak menjawab. Ia menutup mata sejenak, seperti seseorang yang sedang mencoba menahan sesuatu yang menghangatkan dadanya. Ia tidak terbiasa menerima pujian. Ia tidak terbiasa dihargai seperti itu. Tapi malam itu, ia membiarkan dirinya merasa bahagia. Beberapa hari kemudian, Indah mengajak Asep dan Karlina ke tempat yang jarang ia kunjungi, taman kota yang penuh pepohonan rindang. Mereka berjalan bertiga, menyusuri jalan setapak sambil menikmati angin sore. Karlina berlari kecil di depan, memanggil Indah dan Asep dari kejauhan. "Cepetan, sini lihat, ada air mancur." Indah tertawa. Suara itu merdu, ringan, sesuatu yang sudah lama hilang dari dirinya. Asep memandang kedua perempuan itu. Tatapannya lembut, penuh rasa syukur. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya berubah sejauh ini. Dari seseorang yang tinggal di jalanan, hidup dari mengais sisa, menjadi seseorang yang kini memiliki rumah, keluarga, dan rasa damai yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika sampai di air mancur, Karlina membuka tangan lebar-lebar. "Ini hidupku sekarang, Bu, Sep, terima kasih karena kalian bikin aku bisa hidup lagi." Indah memeluk putrinya dari belakang. "Justru kamu yang bikin ibu kuat, Lina." Asep ikut berdiri di samping mereka, dan untuk pertama kalinya ia merangkul keduanya dengan lengan yang kokoh namun lembut. Tidak ada kata-kata, tidak ada janji-janji besar, hanya kehangatan sederhana yang membuat dunia mereka terasa utuh. Matahari turun perlahan, meninggalkan cahaya oranye di wajah mereka bertiga. Mereka berjalan pulang dengan langkah pelan, menyusuri jalanan yang dipenuhi cahaya lampu kota. Di dalam hati masing-masing ada rasa lega yang meluas. Indah menemukan cinta yang tak pernah ia duga. Karlina menemukan hidup yang ia kira sudah hilang.
Asep menemukan tempat yang akhirnya bisa ia sebut rumah. Dan di bawah langit senja yang lembut, keluarga kecil itu melangkah bersama, tanpa melihat ke belakang lagi. Sahabat semuanya, itulah akhir dari cerita kita hari ini. Semoga kisah tadi bisa menjadi pelajaran hidup yang berarti untuk kita semua. Sebelum video ini ditutup, kalau sahabat suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol suka, bagikan ke teman-teman, dan pastikan sudah subscribe channel Deretan Hikmah, supaya sahabat tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.